kecil, ganas. Kategori smartphone yang semakin langka di kancah per-HP-an Indonesia. Menurut gue ini langka bukan karena tidak ada demand, tapi kesalahan produsen smartphone membaca pasar. Kita bukan nggak mau HP compact, kita mau HP compact yang nggak banyak kena korting. Dan kali ini Xiaomi 15 kembali datang dan mencoba memberikan HP yang tergolong kecil, tapi nggak motong sana-sini. Yo guys, Xiaomi 15 kembali ke Indonesia dengan penawaran yang menarik. HP compact tapi nggak banyak kena korting di sana-sini ketika dibandingkan dengan HP normal dengan harga yang juga seksi. Di video kali ini gue seperti biasa membahas kameranya Xiaomi 15 seperti apa dan intisari dari HP-nya sendiri seperti apa. Ready? Let's go! Sebelum masuk ke kamera kita bahas dulu HP-nya sendiri seperti apa. Intinya aja kita langsung masuk ke experience-nya. Untuk full speknya seperti biasa rumahnya ada di deskripsi. Secara desain, bahasan desainnya masih sama dengan Xiaomi 14 kemarin dengan tweak-tweak yang gue suka. Finishingnya sekarang matte di semua warnanya. Lalu frame-nya juga sekarang yang masuk ke arah back cover-nya bukan kaca belakang lah, yang rounded ke arah frame kayak di Xiaomi 14. Overall di tangan gue berasa lebih premium dan lebih nyaman digenggam. Ukurannya tuh best banget, lebih kecil dari Find X8-nya bini gue yang udah gue suka sebenarnya secara size. Tapi ini lebih suka lagi di Xiaomi 15 ini. Yang gue apresiasi juga adalah haptic feedback-nya yang empuk. Udah ada IP68, udah nggak ngembun lagi juga kameranya, dan stereo speaker yang termasuk enak sound-nya. Layarnya juga nggak kena korting ya, dengan AMOLED LTPO 120Hz dengan peak brightness 3200 nits. Dimensinya yang 6,36 inch namun punya resolusi 1200 x 2670 pixel, rapet cuy pixelnya, tajam. Performanya juga nggak main-main ya, Snapdragon 8 Elite SoC-nya. By benchmark segini di Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Memang secara suhu nggak akan mungkin sestabil HP ukuran besar. Hukum fisika masih berlaku di sini. HP ukuran kecil secara penyebaran panas juga akan lebih sulit dari yang ukuran besar. Ini juga kelihatan dari real world gamingnya. Buat main game MOBA sih aman-aman aja ya, main ML stabil di 120 fps, satu rank match, settingan ultra-ultra dengan suhu yang relatif adem di bawah 40 derajat. Main yang lebih berat, LOL Wild Rift, FPS-nya cukup stabil di 120 fps dengan sesekali turun nggak jauh ketika war. Suhunya sendiri lebih tinggi di 41an derajat. Perlu di-note, kali ini gue tes bukan di ruangan AC, tapi di tempat non-AC dengan suhu sekitar kira-kira 29 derajat Celcius. Yang cukup berasa adalah ketika main game berat kayak Wuthering Waves. Rata-rata FPS-nya di 54 dengan penurunan setelah 15 menit bermain. Suhunya mentok di 45 derajat, baik internal maupun di body. Tapi overall buat HP ukuran sekompact ini, performa gamingnya masih oke banget. Yang buat gue surprisingly oke adalah ketahanan baterainya untuk HP sekompact ini. Dengan pengetesan ala K2G, gue bisa dapat 6,5 lebih screen on time dengan baterai yang tergolong besar untuk HP kecil gini, 5240 mAh. Kalau lagi heavy on camera dan banyak di outdoor, which artinya brightness layar sering mentok atas, sedikit di bawah 6 jam lah kira-kira gue bisa dapat. Kalau lagi sering indoor, walau tetap campur-campur mobile data dan wifi ya, bisa 7 jam malah. Mantap ya perkembangan baterai akhir-akhir ini. Dengan baterai silikon karbon, baterai segede gitu bisa muat di bodi sekecil ini. Ini sebetulnya yang dikangenin pecinta HP compact. Pesaing utama di segmen ini, Galaxy S25, belum menggunakan baterai silikon karbon dan cuma bisa ngasih baterai 4000 mAh. Kalau baterainya habis, ngecharge dengan charger 90 watt yang jelas masih include di dalam box, bisa ngisi dari kosong sampai full dalam waktu kurang dari 50 menit. Yang lain-lain tentang smartphone yang satu ini gue skip bahas ya. Gue taruh aja spek lengkapnya di deskripsi. Paling gue bahas OS aja nih. Udah HyperOS 2 Android 15. Janji update-nya 4 kali major Android update dan 6 tahun security patch. Cuma gue mau pesen ya ke Xiaomi Indonesia. Update-nya itu jangan dijanjiin panjang doang, tapi dibikin rutin setiap bulan. Ini udah level flagship loh. Customer tuh seneng kalau update tiap bulan, berasa diperhatiin aja. Terus kalau ada bug juga jadi lebih cepet kan diperbaikinya. Oh ya, soal iklan, kemarin kan sempat rame-rame ya, di Xiaomi 15 tuh masih ada iklannya, terutama di bagian aplikasi tema. Setelah update terakhir sih nggak ada ya, di Teams, di app-app bawaan lain juga nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama dari video ini, kamera.
Kita mulai dari speknya dulu. Secara komposisi nggak kena korting ya kameranya. Ada main camera, ultrawide, tele, dan selfie. Main kameranya pakai OmniVision OVX 9000, which kalau dari HW Info ditulisnya OVX 9100. Mungkin updated version ya dari OVX 9000, mungkin. Ultrawide-nya masih sama kayak Xiaomi 14 pakai ISOCELL JN1, sementara telenya lah yang di-upgrade jadi ISOCELL JN5. Buat yang bilang telenya downgrade dari 3,2 kali ke 2,6 kali, itu lo salah. Seperti gue bilang di video Xiaomi 14 tahun lalu, Xiaomi 14 sebetulnya optical zoom-nya ada di 2,6 kali. Dibikin 3,2 kali di UI supaya pas di 75 mm aja. Nah sekarang dibalikin, dibikin real di 2,6 kali di toggle kamera UI-nya. Selfie-nya masih sama dengan 32 megapiksel OV32B. Nah, hasilnya gimana? Kita ngomongin fotografi dulu ya. Gini, sebelum mulai, gue tuh mau ngomong sesuatu. 70% dari decision kalian antara tertarik atau enggak dengan Xiaomi 15 series biasanya datang dari tone warna. Kalau kalian klik, ya udah gas. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Pendapat gue, orang beli smartphone hasil kolaborasi Leica dan Xiaomi ini, itu kayak orang beli kamera Fuji, kenapa yang dicari adalah film emulationnya. Sama aja kayak apapun HP Xiaomi yang ada Leica-nya, itu yang dicari adalah Leica look-nya. Warnanya tuh, terutama di Leica Authentic ya, itu khas, berkarakter. Namun, gue yakin bukan yang mayoritas bakal suka. Dan yang nggak suka tone kayak begini nggak bisa nyalain orang yang suka karakternya yang dikasih oleh Xiaomi dan Leica. Sama halnya, yang suka tone-nya Xiaomi dan Leica nggak punya hak untuk nyela tone warna yang serba gonjreng. Kayak sinetron 2010-an lah. Itu ranahnya udah selera. Dan dunia akan jauh lebih baik ketika kita udah bisa menghargai selera orang lain. Oke lanjut ya, seperti kalian tahu Xiaomi berLeica punya dua mode warna, Leica Authentic dan Vibrant. Ya, dia nggak punya mode warna tanda kutip natural. Jadi emang lo harus sekomit itu dengan karakter yang dia kasih. Gue 70% jepret pakai Xiaomi 15 di Authentic. Warnanya seperti tadi gue bilang berkarakter timeless, unik, dan sesuai dengan gue yang suka moto-moto style begini. Tapi ada waktu dimana gue cuma jalan-jalan sama keluarga dan make Leica Vibrant aja yang eye pleasing, lebih simple penggunaannya. Jangan lupa juga bisa moto black and white ya, yang mungkin kalian tahu secara tuningan BW-nya Leica tuh menurut gue emang best banget sejak dulu masih collab dengan Huawei. Loh bang, emang Leica Authentic tuh ribet, nggak simple? Well, buat yang total awam fotografi menurut gue iya, karena untuk dapetin karakter klasik maksimal dari Leica Authentic, kita mesti main exposure value atau tombol EV di kiri bawah. 80% dari total hasil jepretan gue itu adalah hasil underexpose, dari -1 sampai -0,3. Permainan antara shadow dengan highlight dan gradasinya akan lebih berasa. Satu lagi settingan yang perlu diketahui adalah soal metering ya, adanya di settings. Kalau metering face intinya kalau di tag muka dia akan berusaha nerangin muka itu. Nah, settingan yang gue bisa pakai itu di main aja di face metering sesuai settingan default, tapi gue underexpose motonya. Alternatif kedua, kalau memang jarang moto orang, ubah aja ke metering average. Jadinya nggak perlu sering-sering underexpose. Terserah kalian lah. Kalau kita masuk ke analisa teknis, Xiaomi 15 punya detail yang termasuk baik di semua lensa di berbagai kondisi. Siang sharp, low light pun masih termasuk oke. Khas flagship lah pokoknya seperti kalian lihat dari tadi. Paling ultra wide-nya ya yang di kondisi remang tuh detailnya turun, tapi itu expected. Dan seperti yang udah gue pernah bilang dari zaman Xiaomi 12S Ultra dulu, kalau udah backlight banget dia tuh nggak mau maksain HDR-nya. Dia behave nggak kayak HP yang segalanya harus rata, tapi lebih dekat ke kamera beneran. Tapi kalau mau kayak HP, ubah aja ke Leica Vibrant. Itu kalau kondisi backlight yang nggak ekstrim, Leica Vibrant tuh lebih mencoba ngeratain background dan foreground. Lanjut, shutter speednya juga termasuk cepat, objek bergerak bisa di capture dengan baik. Saran gue kalau jepret sekaligus banyak aja, biar kalau ada yang kena motion blur ada backup yang berhasil. Sampai tele pun mantep ya. Paling kalau pencahayaan udah turun, pakai tele atau objeknya bergerak cepat, nyalain motion capture supaya ngejar pergerakannya. Ngomongin tele, dia bisa tele makro ya, bisa moto dengan focusing distance sampai 10 cm doang. Dan bisa di push sampai 5 kali zoom.
Lalu info nih, findings gue. Telenya di hybrid zoom 5 kali ya masih lumayan lah detailnya. Namun kalau udah hybrid zoom 10 kali hasilnya kurang. Nah, uniknya di atas 20 kali ke atas di mana AI sudah mulai bermain, hasilnya malah lebih clear karena AI enhancement-nya tuh bagus ya, nggak lebay. By the way, kalian bisa nyalamatiin AI enhancement di telefoto ini ya. Masih berhubungan dengan tele, portrait mode-nya juga ada improvement dari seri-seri sebelumnya. Cutout-nya lebih rapi dan bokehnya lebih natural. Ada salah-salah edge detection kalau background-nya ribet tapi masih wajar. Jangan lupa ada dua mode warna portrait juga, Leica Portrait dan Master Portrait. Master Portrait itu lebih eye pleasing, Leica Portrait lebih kontrasti dan sedikit desaturated. Untuk kamera selfie bagus-bagus saja, nggak ada komplain berarti di good light maupun remang. FYI, mode fast shot di Xiaomi 15 tuh beda ya dengan Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi 15 Ultra lebih kayak kamera gitu UI-nya dan bener-bener di-prepare buat ditandem dengan fotografi kit. Mungkin karena perbedaan size layar juga kali ya UI-nya berbeda. Masuk ke videografi, Xiaomi 15 bisa rekam 8K 30fps. Hasilnya bagus, frame rate stabil, stabilisasi oke. Di 4K 60fps mode yang biasa gue pakai, hasilnya sangat memuaskan. Stabil, dynamic range cukup luas, FPS stabil layaknya flagship. Enak banget buat rekam-rekam di daily kayak gini. Gonta-ganti lensa ketika recording pun termasuk smooth perpindahannya. Di 4K 60fps bisa, tapi nggak bisa pindah ke lensa selfie. Nah sekarang gue lagi nyoba perekaman audionya. Perekaman audionya itu menurut gue bagus ya, smart noise reduction-nya tuh ngebantu banget suara gue jadi stand out. Padahal di sekitar gue lumayan berisik. Dan ini kalau gue ngerekam video selfie, suaranya lebih jelas lagi, lebih stand out lagi suara gue. Xiaomi 15 untuk perekaman video dari kamera depan maksimal bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Seperti yang kalian bisa lihat, hasil footage-nya stabil dan dari berbagai parameter kualitas gambarnya oke banget. Ketajaman, skin tone gue, kemudian dynamic range, semuanya oke banget. Sampai di kondisi remang pun masih bagus ya videonya, minim jitter. Tapi penurunan kualitas gambar di lensa ultrawide itu berasa. Tele juga sedikit turun tapi nggak sedalam ultrawide-nya. Perlu di note, kekhasan warna di foto sedikit banyak ngikut ke video. Kalau nggak suka, Xiaomi 15 bisa ngerekam lock juga ya. Tapi bedanya dengan si Xiaomi 15 Ultra, locknya cuma bisa di main camera. Gue bingung juga sih ya kenapa harus demikian, mungkin karena pengen dibikin pembeda aja antara seri basic dan ultranya. Kekurangannya apa lagi nih? Tadi soal dynamic range kalau bisa dibilang kekurangan. Lalu flare, bukan kayak flare-nya iPhone gitu ya yang seolah copy paste cahaya, tapi flare kayak di lensa kalau ada cahaya kuat datang dari pinggir lensa. Sama kayak Xiaomi 15 Ultra, X200 Pro dan kawan-kawan. Solusinya cuma tangan nutupin pinggir lensa ala lens hood gitu. Dan kekurangan lain mungkin datang dari konsistensi hasil, dari segi detail dan fokus. Sempet beberapa kali ya gue dapet hasil yang detailnya turun karena ada pergerakan objek dan ada juga yang fokusnya miss aja. By the way, tadi gue bilang baik authentic maupun vibrant ada looknya, ada karakternya. Kalau bosen, cobain pakai Gcam aja. Link Gcam yang bekerja udah gue taruh di deskripsi. Oh ya terakhir nih, menggunakan kamera di kondisi outdoor yang panas berlama-lama berpotensi bikin suhunya naik. Bisa sampai 44 derajat tuh kemarin gue. Lagi-lagi, bodi kecil penyebaran panas tidak mungkin bisa maksimal. Alright, itu adalah Xiaomi 15. Certified, kecil, ganas. Overall, gue bisa rekomend smartphone compact ini ke semua orang yang kangen punya HP yang enak handlingnya, muat di kantong apapun, bahkan tas cewek yang kecil-kecil sekalipun. So, buat cewek juga gue bisa rekomend. HP ini compact, tapi komprominya tidak banyak. Harganya juga termasuk value deal kalau dibandingkan dengan S25 atau iPhone 16 atau iPhone 16 Pro, kalau nanti beneran keluar di sini. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. By the way, minal aidin wal faidin. Selamat Lebaran. Sampai jumpa di habis Lebaran tentunya. Dah.